Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 27 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Samar Menjadi Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ke-12. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita tidak melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku dikenal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa setiap kehidupan mengalami sebuah proses dari ketidakjelasan menjadi jelas, dari yang samar menjadi sempurna, dan kami hanya terus berjuang berproses menjadi semakin baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada orang bertanya, buat apa mengikut Tuhan? Zaman sekarang masih mengikut Tuhan, sudah tidak zaman. Orang semakin berpendidikan, orang semakin maju, negara semakin berkembang. Biasanya orang kemudian meninggalkan agama dan menjadi orang yang ateis. Maka di dalam pikiran dan hidupnya, ilmu pengetahuan Allah yang menjadi dasar. Maka kepandaian manusialah, akal itulah sendiri yang menjadi Tuhan di dalam diri manusia. Karena dengan akal, dengan penemuan teknologi, dengan kemajuan, kita bisa menemukan Tuhan. Jadi buat apa kita kemudian mengejar sesuatu yang tidak jelas? Bagi dunia, orang mengenal Tuhan adalah sesuatu yang samar-samar. Sementara firman Tuhan mengatakan dunia inilah sesungguhnya yang samar-samar. Tetapi kita sewaktu mengenal Allah pada saat ini memang tidak dengan sempurna. Kita masih ada di dalam dunia, tapi satu hari kelak nanti firman Tuhan katakan kita akan bertemu dengan Tuhan, yang samar-samar itu akan bertemu dengan yang sempurna, dan yang terang benderang menurut dunia ini itu menjadi sesuatu yang fana dan tidak ada artinya. Disinilah terjadi sebuah perbedaan nilai dan pandangan yang berbeda. Dunia menganggap bahwa seluruh kehidupan harus itu masuk akal berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan kemajuan. Alkitab mengajarkan kemajuan dan ilmu pengetahuan pun adalah bersumber kecerdasan, hikmat, bijaksananya. Berasal dari Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Sehingga sewaktu orang menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan kemajuan, sesungguhnya dia sedang mengakui Tuhan, namun dia sudah sedang menggunakan seluruh potensi yang Tuhan berikan, namun dia tidak mengakui Tuhan. Sementara bagi kita yang kita menerima ilmu pengetahuan dan kita percaya segala sesuatunya itu adalah berasal dari Tuhan, dan Tuhan itu memang ada. Disinilah perbedaannya. Suatu orang tidak mau percaya kepada Tuhan dan dianggap itu sebagai sesuatu yang samar-samar. Dan orang yang percaya Tuhan itu mungkin disebut sebagai kanak-kanak. Karena anak-anak itu sangat mudah percaya, dibohongin pun percaya. Maka dianggap bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan menurut nilai-nilai dunia, kita seperti anak kecil yang demikian mudah percaya, tidak memakai logika. Tetapi di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa setiap logika kecerdasan manusia itu bersumber dari Sang Penciptanya sendiri, yaitu Allah sendiri. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta adalah sebuah bentuk daripada teknologi yang sangat luar biasa yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Teknologi semaju apa yang sanggup memberikan katakanlah kehidupan? Sebut saja buah jeruk. Adakah manusia yang sanggup membuat buah jeruk, membuat bijinya sendiri? Lalu kemudian bisa bertumbuh sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Tidak ada orang yang sanggup. Itu hanya dari satu bagian kecil saja dari seluruh alam ciptaan yang sedemikian besar dan luar biasa. Sahabat seperjalanan, suatu kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ke 13, dan kita membahas ayat 11 sampai dengan ke 12. Dikatakan di sini, ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dari cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita melihat dalam suatu muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti kita akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Mari kita melihat apa yang dimaksud dengan sifat kanak-kanak dan meninggalkan katakanlah sifat kanak-kanak. Anak-anak itu tidak hanya mudah percaya, tapi anak-anak pun mudah dipengaruhi dan mudah berubah-berubah. Kita bukan anak-anak.
Yang sebentar percaya kepada Tuhan, kemudian yang sebentar karena pengaruh orang lain kemudian meninggalkan Tuhan, itu sifat kanak-kanak. Berpikirnya seperti kanak-kanak, mudah percaya, mudah bimbang, mudah takut, mudah khawatir. Tapi setelah kita menjadi orang-orang dewasa, kita menjadi pribadi yang sesungguhnya menjadi orang yang setia dan konsisten mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan tanpa berubah-ubah. Dan orang yang mempercayai Tuhan, mengakui Tuhan, maka kehidupannya juga adalah kehidupan yang diubah, yang diberkati oleh Allah. Di ekstrim lain kita melihat di bagian yang pertama, orang yang tidak percaya kepada Allah lalu mendasarkan dirinya kepada pengetahuan, akal budi, dia adalah seperti anak-anak. Dia lupa akal budi itu berasal dari Tuhan. Tetapi kita melihat setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun tidak boleh meninggalkan akal budi. Salah satu bentuk akal budi adalah tidak terlepas daripada yang namanya karakter. Karena akal budi yang diberikan terang firman Allah itu akan masuk sebuah karakter hidup, yaitu yang pertama karakter yang mempercayai Allah tanpa ragu, yang meyakini Allah sebagai sumber pengharapan, yang beriman kepada firman Allah. Bagaimana firman itu mengejarkan kepada kita apa yang ada di dalam dunia ini sifatnya samar-samar, tapi satu hari kelak nanti kita akan mengenal dengan sempurna karakter yang namanya rohani. Kemudian karakter yang bersifat itu adalah sebuah perubahan kepribadian yang semakin baik yang kita lihat di dalam 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih. Jadi kesimpulannya adalah orang yang percaya kepada Allah itu tidak melihat sesuatu yang dunia yang samar-samar ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu Allah yang tidak kelihatan menurut dunia sebagai sesuatu yang samar-samar. Kita melihat bahwa dunia yang terlihat ini adalah sesungguhnya hanyalah bayangan. Dia tidak memiliki sebuah kebahagiaan yang sempurna, yang sifatnya fana dan sementara. Itu kita kategorikan sebagai samar-samar. Sesuatu yang dianggap samar-samar menurut dunia, Tuhan itu tidak ada, tidak berwujud, tidak berbau, tidak tersentuh, tidak terlihat. Berarti Tuhan tidak ada. Maka kita melihat satu hari kelak nanti firman Tuhan katakan, kita akan melihat dengan sempurna, muka dengan muka. Maka seseorang yang sudah diubah oleh Allah, mempercayai Allah, dia akan memiliki sebuah kelengkapan dalam hidup. Dia menggunakan akal budi, dia menuntut pengetahuan, dia melakukan perkembangan hidup di dalam segi ilmu, tetapi juga bertumbuh di dalam iman, tetapi kehidupannya juga diubah oleh Allah menjadi kehidupan yang penuh dengan kebenaran. Karena perjuangan di dalam dunia bukan mengejar yang kelihatannya jelas di dalam dunia ini, tetapi sesungguhnya bayangan. Tapi mengejar sesuatu yang menurut dunia itu samar-samar. Tapi satu hari kelak nanti akan nampak jelas yang firman Tuhan katakan. Kita akan bertemu muka dengan muka, melihat secara sempurna apa yang dijanjikan Allah sungguh terjadi. Jangan menjadi orang yang kemudian menyesali bahwa kehidupan kita ternyata selama kita di dalam dunia kita mempercayai sesuatu yang samar-samar sebagai sesuatu yang jelas dan kebenaran. Lalu kita anggap Allah yang sangat jelas di dalam iman percaya kita dan penjelasan daripada firman Allah yang sangat lengkap di mana Kristus yang sudah datang menggenapi lalu tertulis seluruhnya dalam Alkitab dianggap orang yang beragama, orang yang beriman adalah mempercayai sesuatu yang tidak jelas. Bagi kita yang beriman, justru itulah sesuatu yang sangat jelas. Bagaimana kita pembuktiannya? Suatu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Di sanalah kita akan menyesal kalau kita tidak sungguh-sungguh selama kita hidup dalam dunia ini. Yang samar akan menjadi yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa sahabat perjalanan yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.